Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Contohnya, seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Namun, bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu, pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer. Hingga akhirnya memasuki generasi kedua, di mana vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama Univac Clark, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer. Dan pada generasi ketiga terciptalah semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyce. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer, karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Tidak berhenti di situ saja, pada generasi keempat ilmuwan terus mengembangkan komputer, hingga terciptalah sebuah komponen yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI, yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi karena tidak melibatkan banyak komponen. Selain itu, harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya, pada tahun 1983, majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu. Memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Dan mungkin komputer-komputer dalam film fiksi pun bisa terrealisasi dalam kehidupan kita nantinya. Itulah sejarah dari perkembangan komputer. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara membuat animasi 2 dimensi bola memantul menggunakan Macromedia Flash. Kita buka Macromedianya, kemudian setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita klik Flash dokumen, maka akan muncul lembar kerja seperti ini. Pertama-tama kita akan membuat bola. Saya menggunakan fill color oranye ya. Kita buat lingkaran di sini. Ya, seperti ini. Kemudian saya ingin memberi garis menggunakan line tool. Seperti ini. Ya, saya akan membengkokkan garis ini. Saya buat garis lagi.
Saya geser ke sini. Nah, ini kan seperti ini. Garis yang lebih lingkaran silahkan diklik, kemudian tekan delete. Jadinya seperti ini. Kita blok agar lebih terlihat tebal ya. Kita klik ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Angka 1 di sini kita ganti 3, lalu enter. Maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita blok, kita klik kanan pada mouse, kemudian convert to symbol. Nah, di sini namanya masih simbol 1. Saya akan ganti namanya menjadi bola. Kemudian tipenya movie clip dan registrasinya seperti ini. Lalu tekan OK. Setelah itu di sini ada beberapa frame ya. Saya akan buat frame 1 sampai 40. Di sini ada frame kedua, kita klik lalu geser ke kanan sampai frame 40. Ya, seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita klik kanan di frame 40. Lalu pilih insert keyframe. Seperti ini. Saya akan membuat atau menginsertkan keyframe di frame 20 ya. Insert keyframe. Nah, di keyframe 20 ini saya akan turunkan bola menggunakan tombol anak panah bawah pada keyboard. Seperti ini. Nah, lalu saya akan memblok frame kedua sampai frame 39. Seperti ini. Lalu klik kanan, create motion twin. Ya. Saya kembali ke keyframe 20. Di sini saya akan membuat keyframe baru di frame 22, insert keyframe, dan frame 18, insert keyframe seperti ini. Kemudian klik keyframe 20, lalu tekan onion skin seperti ini, maka akan muncul bayangan seperti ini. Nah, untuk menghilangkan bayangannya, kita gunakan tombol keyboard panah atas sampai bayangannya menghilang. Kurang lebih seperti ini. Kita hilangkan, kita klik lagi onion skin. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan kita akan gembengkan bola. Seperti ini. Lalu kita akan mainkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekian tutorial membuat animasi 2 dimensi bola pemantul di Macromedia Flash. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jika kamu suka dengan video animasi atau suka membuat animasi khususnya di Android, kamu harus subscribe channel ini. Karena aku akan mengupload video-video animasi dan video tutorial membuat animasi di HP Android. Dan juga, tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Karena aku lagi ngumpulin jam tayang 4000 jam tayang. Bayangkan begitu susahnya menjadi YouTuber. Gerak, peralihan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Jadi jika kalian menggerakkan suatu benda atau objek, itu disebut gerak. Ya iyalah. Kalau kita membahas pergerakan, konteksnya nanti akan luas. Tapi dalam dunia animasi, ada 12 prinsip dasar membuat animasi. Bagi kalian yang sudah pro, pasti pahamlah apa yang aku maksud. Sini aku nggak akan jelasin satu persatu karena masalah durasi. Dalam animasiku, rata-rata aku cuma gunain 2 frame dengan pose yang berbeda, dan aku gunain dalam video monolog ke penonton. Kalau kalian ingin pakai teknik ini, aku punya tips dalam transisi antar frame. Gunain salah satu dari 12 prinsip animasi tadi, yaitu squat and stretch. Yang intinya cuma rengganin aja. Caranya, copy frame yang kedua,
Lalu pilih frame yang tengah. Pilih icon lasso dan lingkari gambarnya. Jika gerakannya mengarah ke atas, kalian tinggal renggangin ke atas. Kalau ke kanan, ya renggangin ke kanan. Dan seterusnya. Kalau gerakan konstan kayak berjalan, kalian bisa rotoscoping video animasi dan buat jadi karakter kalian. Atau bisa juga karakternya gerakin dari atas ke bawah dan yang bergerak cuma backgroundnya, asalkan kakinya nggak kelihatan. Dan jika kalian ingin membuat gerakan sendiri, kalian bisa pakai salah satu dari 12 prinsip animasi tadi, yaitu slow in, slow out. Artinya pelan di awal dan pelan di akhir. Caranya, kalian buat gambar awalnya, lalu tambah frame dan gambar lagi dekat frame awal. Frame yang ketiga gambar lagi agak jauh. Dan frame yang keempat pakai teknik squat and stretch. Tambah lagi dan gambarnya pakai teknik yang sama. Tambah lagi framenya dan gambar lagi agak jauh. Dan 2 frame yang terakhir sama kayak frame di awal. Dan hasilnya kayak gini. Oh iya, kalian bisa pakai teknik double frame, cuma copy pastein frame kayak gini. Dan hasilnya akan makin smooth. Yang penasaran FPS-nya berapa? Bisa pakai 12 atau 24, terserah kalian. Aku pakai yang 12 sih. Di sini aku hanya bisa jelasin dasarnya saja. Jika kalian masih penasaran dengan 12 prinsip dasar animasi, kalian bisa kunjungi videonya Alan Baker. Linknya akan aku taruh di deskripsi. Karena di sini aku hanya bisa jelasin dasarnya saja. Loh kok videonya kayak gini bang? Udah nunggu lama-lama, kok cuma dasarnya? Ya, karena terus terang pergerakan itu banyak banget dan aku bingung kalau harus jelasin satu persatu. Kalau kalian membuat animasi dan bingung gerakin karakter kalian gimana, kalian bisa cari referensi di Google ataupun YT, tergantung pergerakan yang kalian inginkan. Yang terpenting adalah teruslah berlatih, karena nggak ada yang instan dalam membuat animasi. Oke lah, itu saja yang dapat aku sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian. Mungkin kedepannya akan aku buat part keduanya dalam pergerakan. Tinggal komen aja di bawah bahas pergerakan yang kayak gimana. Dan maaf jika video ini susah dipahami, karena aku tipe orang yang punya ilmu tapi susah jelasinnya gimana. Kok malah ceramah terus sih? Tetaplah bernapas dan sampai jumpa pada video selanjutnya.